Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar Kak Jacqueline? Puji Tuhan kabarnya baik. Iya, nah pagi ini kita akan impa kembali ya. Nah jadi sebelum ibadah pastinya adik-adik semua sudah persiapkan dirinya kan Kak Jacqueline? Ya, betul, menyediakan Alkitab, menyediakan kidung cerianya juga, terutama menyediakan hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Karena kita pastinya kalau beribadah pastinya menunggu datangnya Tuhan Yesus ya. Kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan bersama menyanyikan lagu Mars PA. Nah adik-adik di rumah silakan berdiri ya. Sama-sama kita nyanyikan. Silakan duduk kembali, kita akan mulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami selalu Bapa. Bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, sertai kami di sepanjang ibadah ini. Amin. Adik-adik, di kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 13. Adik-adik sudah lagu Kidung Ceria nomor 13. Mulai. Bagai bunga terima kasih.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Di sini kakak akan membacakan satu ayat saja. Mazmur 119 ayat 9, yaitu bunyinya, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Inilah Kidung Ceria nomor 177. Itu kebetulan hanya satu ayat, jadi kita akan menyanyikannya sebanyak 2 kali. Kidung Ceria 177. Sudah siap adik-adik? Buka Kidung Cerianya. Adik-adik pun mengetahui, sudah sering ya mendengarkan lagu ini. 2 kalian, hanya sebanyak 2 kali. Datang dan mengetok tok-tok di pintu, ku datang dan mengetok tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masukkan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dewi. Silakan Kakak Dewi. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melakukan ibadah di pagi yang cerah ini Tuhan. Kami sudah membuka hati kami, biarlah firman yang boleh kami baca, boleh kami mengerti, terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan nyata kami setiap harinya. Ya Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami ini, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari perjanjian lama, yaitu Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Kitab Keluaran 32 ayatnya yang pertama sampai ke 6. Kita baca bersama ya. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Amin. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini berjudul Aku hanya menyembah Tuhan saja ya. Aku akan hanya menyembah Tuhan saja. Nah, jadi kata menyembah itu artinya apa ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak ya? Nah, menyembah itu artinya memuja, hormat, menyembah dengan cara menundukkan kepala. Nah, kalau menyembah, kata menyembah itu artinya kita menyembah dan tunduk, taat, memuja itu hanya kepada Tuhan. Nah, mengapa Nats pada hari ini judulnya kita hanya boleh menyembah hanya kepada Tuhan saja. Nah, jadi seperti firman Tuhan yang baru kita baca dengan judul anak lembu emas. Kenapa orang Israel bisa tiba-tiba beralih ya hatinya. Kemudian mereka membuat anak lembu emas. Nah, jadi kita ada latar belakang ceritanya dulu ya. Kakak mau sampaikan. Nah, kita kenalan dulu. Jadi ada dua tokoh di sini yaitu Bapak Musa dan Harun. Nah, Musa dan Harun itu abang beradik. Nah, Harun adalah abang dari Bapak Musa. Nah, Musa sendiri dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Harun perannya apa ya dekat Bapak Musa? Nah, kebetulan ya Bapak Musa ini kurang pandai berbicara. Nah, jadi Tuhan meminta Bapak Harun untuk menemani Musa pada saat dia harus menghadapi Raja Firaun. Lalu pada saat perjalanan juga di padang gurun, Musa selalu ditemani oleh Bapak Harun ini. Nah, jadi Musa itu sendiri adalah pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, nah itu berarti Tuhan punya kriteria sendiri. Berarti orang yang dipilih itu adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Nah, orang tersebut juga pastinya bisa menjadi teladan buat orang yang dipimpinnya. Nah, pada saat itu Musa benar-benar menjadi satu-satunya orang yang dipilih Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi sepanjang perjalanan dari mereka keluar dari Mesir sampai di padang gurun, banyak suka duka yang dihadapi oleh mereka dalam perjalanan. Begitu banyak juga mukjizat dan penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Pada saat mereka haus, minum, mereka disediakan Tuhan air. Pada saat mereka lapar, disediakan Tuhan juga mana untuk makanan mereka dan lauknya yaitu burung-burung puyuh. Jadi Tuhan selalu mencukupkan keperluan mereka sebelum mereka meminta daripada Tuhan. Nah, tapi mengapa tiba-tiba pada pasal ini ya yang kita baca, mereka lupa kepada Tuhan. Kenapa mereka tiba-tiba harus membuat patung yang bentuknya anak lembu emas? Ya, nah jadi suatu saat Tuhan Allah meminta Bapak Musa untuk naik ke sebuah gunung. Nama gunungnya adalah Gunung Sinai. Nah, dia naik ke Gunung Sinai itu bersama dengan Yosua. Coba kita baca ya di Keluaran 24. Pasal Keluaran 24 ayatnya yang ke-14 ya. Dari ayat 12 kita baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana.
maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Nah, jadi di ayat ke-18, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Nah, jadi si Musa ditemani oleh Yosua naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, ya, berisi hukum-hukum Taurat daripada Tuhan. Ada 10 hukum Tuhan. Nah, jadi yang tinggal dengan orang Israel pada saat itu adalah Harun dan Hur. Nah, jadi kalau mereka orang Israel punya masalah perkara, mereka harus menyampaikan kepada Harun. Nah, jadi pada saat mereka menunggu Musa untuk turun dari gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, orang Israel ini tidak sabar lagi. Mereka cemas, mereka kecewa. Kenapa ya kok si Musa di gunung Sinai itu sepertinya sengaja berlama-lama di atas. Udah lupa dia dengan kita orang Israel ini. Nah, tapi tidak satu pun di antara mereka bertanya kepada Harun. Padahal sebelum Musa naik ke atas gunung Sinai, dia kan sudah berpesan, kalau ada masalah apapun, tanyakanlah kepada Harun. Jadi mereka hanya mereka-reka saja, berpikiran negatif, ya. Mereka punya pemikiran sendiri bahwa Musa itu sudah melupakan mereka. Dan mereka tidak lagi ingat betapa banyaknya penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada mereka sampailah mereka di bawah gunung Sinai itu. Mereka lupa semuanya mujizat dan berkatnya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Lalu mereka mengatakan kepada Harun supaya membuat Allah lain. Nah, Allah lain di sini Allahnya itu dengan huruf kecil ya, A-nya ya. Nah, Allah lain itu artinya Tuhan itu diduakan ya. Ada Tuhan yang lain lagi, Tuhan buatan mereka sendiri, Tuhan buatan tangan, Tuhan yang palsu. Bagaimana Tuhan yang palsu itu bisa punya kuasa kepada manusia? Karena Tuhan satu-satunya itu Tuhan Allah Bapa kita yang di surga itu ya. Jadi mereka mau menduakan Tuhan, mereka mau membuat Allah lain. Nah, Harun tidak seperti Bapak Musa yang begitu setia dan menyerahkan dan mau melayani dirinya untuk Tuhan. Harun punya kepribadian yang lemah ya, dia langsung tunduk kepada permintaan orang-orang Israel ini. Jadi Harun kemudian mengatakan, kumpulkanlah anting-anting emas istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Nah, jadi orang Israel kan rame ya, jadi banyak di situ, berapa ratus ribu orang. Nah, mereka mengumpulkan emasnya, lalu dipahatlah patung lembu dari emas yang mereka kumpulkan itu. Nah, adik-adik, bolehkah kita menyembah patung? Patung itu kan buatan manusia ya. Apakah Tuhan buatan manusia? Tidak. Jadi Tuhanlah yang membuat kita, Tuhanlah yang membuat manusia. Jadi karena kita ciptaan Tuhan, kitalah harus menyembah Tuhan. Nah, sementara lembu yang mereka buat itu kan buatan mereka sendiri. Untuk apalah mereka sembah? Tapi begitulah pada saat itu kepercayaan mereka sudah tidak ada lagi kepada Tuhan. Mereka sudah ragu. Tuhan sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Karena Tuhan sudah melupakan kita. Tuhan sudah bersama Musa di atas gunung Sinai itu. Nah, adik-adik, kakak mau ingatkan di sini ya. Kalau pada perjanjian lama pada saat itu begitu gampangnya ya
manusia beralih, lupa kepada Tuhan sehingga mereka datang kepada Harun untuk membuat patung emas tadi dan mereka kemudian menyembahnya. Nah, kalau pada saat ini mungkin berbeda bagi kita ya, adik-adik semuanya di zaman yang serba modern ini, apa berhala bagi kita? Ya, seringkali kita pada saat kita juga beribadah, kita tidak sungguh-sungguh, tidak setia lagi kepada Tuhan. Padahal Tuhan meminta kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap akal pikiranmu. Nah, bagaimana pada saat kita sekarang? Apakah kita masih setia? Masihkah kita menyembah Tuhan dengan sebenarnya? Bisakah kita beribadah dengan sukacita tanpa ada yang ada dalam hati kita? Benarkah kita duduk beribadah, hati kita benar kita serahkan kepada Tuhan? Hati kita serahkan kepada Tuhan, tapi tangan kita main-main handphone misalnya. Nah, lalu kita berbicara dengan teman kita di sebelah, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, sementara ada kakak layan atau bapak pendeta lagi memimpin ibadah. Nah, apakah seperti itu ibadah kita yang sebenarnya kepada Tuhan? Pada saat kita jadi menyembah berhala itu bukan kita harus menyembah patung itu ya, tapi ada benda yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Kepandaian kita, talenta yang ada pada kita, kadangkala membuat kita menjadi sombong. Padahal talenta kita, kepandaian kita itu datangnya dari siapa? Datangnya dari Tuhan. Jadi jangan lupakan Tuhan, karena Tuhan yang sudah memberi kepandaian dan talenta yang ada pada kita. Karena kita jadinya pada saat kita dibutuhkan orang karena kita pintar, karena kita punya talenta, kita sombong dan tidak mau mendengar apa yang dikatakannya. Ya. Lalu misalnya lagi berhala yang lain lagi ya. Misalnya karena kita punya tontonan di TV yang seru, misalnya ada film Korea kah, film apa ya, lebih itu yang kita utamakan daripada jam ibadah kita misalnya, atau jam belajar kita. Nah, itulah menjadi berhala kita. Kita utamakan mereka daripada Tuhan. Nah, padahal harusnya Tuhan itu tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Tuhan itu adalah satu-satunya. Bukan Tuhan yang nomor satu. Kalau dibilang nomor satu berarti ada nomor dua dong, ya. Tuhan itu satu-satunya. Tidak ada yang lain lagi. Karena itulah Tuhan di dalam 10 hukum itu ya, yang pertama kan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyembah kepadanya. Nah, jadi Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Artinya, karena memang Tuhan itulah satu-satunya yang harus kita sembah. Satu-satunya yang harus kita taati. Satu-satunya Tuhan yang harus kita puja. Apapun yang kita lakukan, minta terlebih dahulu kepada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan kita mau melakukan sesuatu hanya karena keinginan kita saja. Keinginan kita tidak terpenuhi, kita kesal, kita marah kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu pasti ada prosesnya, ada waktunya. Tuhan yang atur segala sesuatunya. Pasti Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita kalau kita tetap setia, taat, dengar-dengaran, dan menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Dengan menyerahkan hati, segenap jiwa kita kepada Tuhan. Ya, jadi misalnya juga pada saat kita, kan sekarang kan sudah sekolah ya, sudah bertatap muka. Nah, jadi pada suatu saat misalnya kita menghadapi ujian, apa yang kita lakukan sebagai ibadah kita? Kita mempersiapkan diri kita dengan belajar, bertindak jujur pada saat kita menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Pada saat kita bisa mengerjakan dengan cara yang jujur, Tuhan pasti senang. Karena kita juga sudah mempersiapkan diri kita di rumah dengan cara berdoa, dengan cara belajar. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengharapkan bantuan dari orang lain.
Ya, nah adik-adik semuanya, pada saat kita benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan ya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, kita belajar menjadi orang yang mau tunduk, mau diatur oleh Tuhan. Karena hidup kita ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan menyenangkan hati orang tua saja ya. Karena orang tua kita bisa saja setiap saat bisa dipanggil Tuhan. Terus kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya pegangan. Tapi kalau kita punya Tuhan, apapun yang terjadi, kita punya Tuhan. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Yakinlah bahwa kita akan lebih bahagia kalau kita tetap mengandalkan Tuhan itu. Tuhan kita, Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu setia kepada kita. Di tengah kadang-kala kita tidak pernah setia, kita lupa, kita meninggalkan Dia. Tapi kalau firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita harus menyembah Tuhan saja. Jangan seperti Bapak Harun tadi ya, gampang sekali dipengaruhi oleh orang lain, gampang sekali dipengaruhi oleh umat Israel, orang Israel. Mereka meminta untuk membuat patung, dipenuhi keinginannya. Nah, teguran juga buat bangsa Israel bahwa pada saat mereka berbuat salah, pastinya Tuhan akan memberi hukuman. Walaupun pada akhirnya kemudian Musa meminta Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya mengampuni orang Israel yang benar-benar sikapnya apa? Tegar tengkuk. Mereka keras kepala, susah diatur, mau-maunya sendiri ya, seperti itu, tidak sabaran. Nah, jadi Tuhan ingin kita janganlah seperti orang-orang Israel itu yang keras kepala, susah diatur. Tapi lah kita hendaknya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Setiap tingkah laku kita memancarkan kasih-Nya Tuhan. Hidup kita harus selalu dipimpin oleh firman-Nya Tuhan. Kita rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Terlebih lagi, bukan ibadahnya itu saja yang dinilai oleh Tuhan. Bagaimana praktek kita, implementasi kita, apa yang kita lakukan, tindakan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang diinginkan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Nah, adik-adik semuanya, kita aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 140. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan Nah, adik-adik semua, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan buat segala kasih sayang-Mu kepada kami, buat segala penyertaan-Mu, buat segala perlindungan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam segala hal yang boleh kami lakukan setiap hari Tuhan, Engkau sudah memberikan kami banyak hal yang patut kami syukuri, patut kami ucapkan terima kasih. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami kecil Tuhan, tapi kadangkala kami sombong, kadangkala kami tinggi hati, kadangkala kami merasa hebat dan melupakan Tuhan. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, pada saat ini
firman yang boleh kami baru dengar, biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan nyata kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut kami sembah. Tidak ada Tuhan yang lain di dunia ini yang harus kami sembah. Engkaulah Tuhan yang maha besar, Engkaulah Tuhan yang maha kuasa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak menjadi lemah, ajarkan kami untuk tidak gampang dipengaruhi orang lain sehingga kami jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa. Pimpin kami Tuhan, walaupun kami masih kecil-kecil, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang selalu setia datang kepada Tuhan, melakukan lagu-lagu pujian, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, dan selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan juga buat adik-adik kami, teman-teman kami yang pada saat ini juga sedang beribadah di rumah. Tuhan kiranya menyertai mereka, biarlah sukacita mereka selalu ada Tuhan. Pada saat ibadah, pada saat di sekolah, melakukan segala aktivitas sepanjang mereka berada di rumah ataupun di sekolah, dimanapun mereka berada, kiranya mereka selalu membawa nama Tuhan dan selalu memancarkan kasih-Mu Tuhan kepada orang banyak di sekitar mereka. Karena itu adalah ibadah mereka yang sejati kepadamu Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Ya Tuhan, juga kami doakan pada saat ini adik-adik kami sebagian besar sudah sekolah bertatap muka. Tuhan kiranya sudah menyertai sepanjang hampir 2 tahun kami dilanda oleh virus corona ini Tuhan. Puji syukur Tuhan, levelnya sudah semakin turun dan sehingga kami boleh bersekolah bertatap muka dan kami boleh melakukan aktivitas kembali seperti dahulu. Ya Tuhan, Tuhan berkati juga pada saat adik-adik kami berada di sekolah, pada saat mereka melakukan segala aktivitas, kiranya mereka selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Biarlah mereka selalu ingat bahwa setiap langkah kehidupan mereka, Tuhan ada bersama dengan mereka, asalkan mereka juga tetap setia dan taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami doakan buat orang tua adik kami, biarlah Tuhan menyertai mereka, Tuhan mendidik, Tuhan yang sudah menguatkan orang tua adik-adik kami semua Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang baik buat adik-adik kami, menjadi teladan mereka, menjadi pemimpin dan pengasuh dan orang tua yang baik buat adik-adik kami dalam setiap apapun yang kebutuhan yang mereka perlukan, kiranya mereka dapat memenuhinya. Ya Tuhan, kami doakan juga kiranya pada waktu yang akan datang kami boleh kembali juga beribadah IMPA untuk bertatap muka. Ya biarlah itu semua waktunya Tuhan yang atur. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya sudah Tuhan yang atur, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat kami. Ya Tuhan Yesus, kami doakan juga buat segala program yang boleh kami lakukan, terlebih lagi untuk program bulan depan, pada akhir tahun kami akan merayakan perayaan Natal PA. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan yang akan menyertai segala persiapan yang boleh kami lakukan. Walaupun waktunya singkat Tuhan, kami yakin dan percaya kalau kami melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik. Karena ini semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala persiapan yang boleh kami lakukan. Ya Tuhan Yesus, banyak hal ingin kami doakan, tapi Engkau yang Maha tahu apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menjawab setiap persoalan, Tuhan menjawab setiap pergumulan, Tuhan menjawab setiap kerinduan kami. Kami mau alaskan seluruh doa dan harapan kami ini Tuhan dalam satu doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Ya adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Dewi. Kakak harap apa yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi hari ini juga kita akan memberikan persembahan. Apabila adik-adik ingin memberikan persembahan adik-adik dapat menitipkannya kepada kedua orang tua adik-adik agar nanti setiap minggunya diserahkan kepada gereja. Adik-adik, kita buka Kidung Ceria kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 9 ayat 1 dan 2. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Ayat yang kedua. Kasih-Mu nyata terjemah pada surya yang cerah, kisah ayatnya yang Kau beri. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami telah memberikan persembahan. Persembahan ini Bapa asalnya daripada-Mu juga, dan kami kembalikan kepada-Mu untuk pekerjaan-Mu di gereja kami. Bapa, berkatilah kedua orang tua kami, kedua tangan-tangan adik-adik yang telah memberikan persembahan ini Bapa, agar apa yang mereka berikan kepada-Mu itu dapat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 263. Baiknya yang pertama dan kedua. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, tidak mengandung paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Baiklah adik-adik semuanya, untuk mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, kami boleh mengakhiri ibadah kami. Tuhan sudah sertai dari awal hingga akhir ibadah kami. Biar nama Tuhan selalu kami tinggikan, kami muliakan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengar dan sambutlah doa kami ini. Nah adik-adik semua kita nyanyikan anugerah. Anugerah
Sampai jumpa lagi dalam ibadah IMPA minggu depan. Shalom. Shalom.